Kembali lagi, hari ini kita akan coba share bagaimana tips ya. Pertama kali memasukkan ke dalam kolam ikan ya, Bang. Ini tim kami, kebetulan kalau di kita tidak terlalu jauh ya lokasi dari pembenihan. Tadi berapa menit di sini? 15 menit. 15 menit ya. Jadi biasanya dari beberapa petani ikan ada yang karantina terlebih dahulu ya. Ada juga yang ya maksudnya ada juga yang ditaruh ya. Kalau kita memang kebenaran karena lokasi sangat dekat, terus insya Allah siklus airnya juga sama ya, tidak terlalu jauh, jadi kita langsung tebar benih ya seperti ini. Kebetulan air yang ada di sini juga sudah kita fermentasi ya, artinya ini sudah bisa menyesuaikan. Mudah-mudahan sih plankton atau mikroba yang jahat sudah tidak ada di sini ya, seperti ini. Caranya cukup simpel ya. Tadi sudah kita netralkan dulu supaya tidak mabok ya. Jangan lupa kalau setiap pembelian bibit itu harus ada oksigennya ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan benih ikan nila, kita ada apa aja tuh di sana? Lele, nila, gurame ya. Itu bisa hubungi ke nomor 0813. Ada apa? Koi ya. Kita ada koi ya kemarin ya. 0813 883 4554 ya. Insya Allah ikannya sehat-sehat, segar. Ini sekilo tadi berapa? Isi sekilonya. Isi 5 kilo ya. Jadi buat teman-teman yang pertama kali mau coba budidaya ikan nila ya, memang ada beberapa triks ya sebenarnya. Ada yang misalkan kita simpan dulu ya, apa namanya, dus atau plastiknya ditaruh di atas air ya, seperti itu karena penyesuaian. Atau juga ada yang dikarantina terlebih dahulu ya, karena kami juga ngambil tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 15 menit dari sini, dari kolam pembesaran. Jadi cukup kita langsung masukkan ke dalam kolam. Kenapa harus di pagi? Ya karena suhunya belum terlalu drastis ya. Beda nanti ketika masuk siang. Nah, jangan lupa ketika sudah kita masukkan ini jangan langsung diberikan pakan dulu ya. Kita puasakan selama 1 hari biar mereka menyesuaikan diri, menyesuaikan cuaca ya, mulai dari pagi, siang, sore, nanti bahkan di malam, nanti ke pagi lagi baru setelah 24 jam kita bisa berikan pakan. Bahkan ada yang sampai 2 hari ya, tergantung nanti sikonnya. Ya mudah-mudahan semua ikan yang di sini dalam keadaan sehat ya. Biasanya kalau ini juga tidak ada yang mati ya, semuanya dalam kondisi sehat semua, dan airnya juga sudah kita netralisir ya, kita buat mikroba yang sebaik mungkin seperti. Nah, setelah tadi kita sudah coba tebar ya, kita harus bisa melihat kondisi ikannya ya, gerak-geriknya itu. Nah, biasanya kalau ikan ini sehat dan belum lama di perjalanan ya, itu dia cepat menyesuaikan diri ya. Jadi mereka seperti di tempat aslinya, tempat pembesaran atau pembenihannya seperti itu. Jadi ketika kita membeli benih ini buat teman-teman semua, cari lokasi terdekat ya, atau pilih tempat pembenihan yang terpercaya menurut teman-teman semua ya. Kalau misalkan teman-teman wilayahnya dekat dengan kami juga boleh, atau buat skala besar kirim ke daerah misalkan di luar kota Serang juga bisa gitu. Yang penting space antar pesanan itu untuk biaya ongkir dan yang lainnya itu bisa pas ya. Jadi itu yang paling penting. Yang pasti juga oksigen terlarut dalam air ini sudah kita prediksi ini sudah cukup buat ikan nanti langsung bisa masuk ke dalam sini ya. Karena biasanya kalau kita ngambil dari tempat pembenihan kita sudah sortir ya, mana yang ikannya sehat, mana yang kurang sehat. Jadi kenapa tadi kita tidak sesuaikan dulu ya, kita tidak taruh di atas air. Kan banyak beberapa teman-teman pembudidaya juga yang disortir, karena kami memang sudah sortir di awal
di tempat pembenihan ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menyesuaikan di sini seperti itu ya. Insya Allah kalau dilihat dari ikan yang sudah datang semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah setelah itu karena tadi aeratornya tidak terlalu kencang, nah ini kita sudah mulai atur ya aeratornya supaya penyesuaian. Biasanya untuk yang pertama kali budidaya ikan nila itu ada masa-masa kritis ya. Biasanya dalam spare waktu 1 minggu itu perubahan atau apa ya, kondisi ikan itu belum tentu sehat selalu ya. Biasanya dalam 1 minggu itu ada yang terkena penyakit, ada yang terkena perut kembung ya, atau yang berwarna hijau perutnya gitu biasanya gitu. Jadi disarankan ya bagi teman-teman yang baru membuka kolam ikan ya, itu bisa tebar garam krosok atau menggunakan probiotik gitu ya, supaya apa? Supaya mikroba yang ada di dalam ikan ini atau ekosistem dalam airnya itu sudah terjaga atau bisa hidup yang bisa dilakukan untuk ikan ya, seperti itu. Nah, kalau di sini kita sudah siapkan untuk cadangan pakan ya buat mereka semua itu. Sebenarnya yang kita treatment di sini hanya E4 ya kemarin, karena kita bisa mengambil dari probiotik yang ada di air kolam sebelumnya. Nah, sebelah sana ya. Karena ini jedanya sekitar 2 minggu ya. Kita jeda 2 minggu sekali. Jadi rencana nanti 2 minggu kemudian kita akan isi di kolam yang sebelah sini gitu. Kenapa kita cukup berikan E4? Karena kita punya rumah mikroba. Nah, kalau di sistem RAS itu ada rumah mikrobanya di sini. Nah, di sini ya. Mudah-mudahan ini bisa sama sebenarnya ya ketika kita menggunakan booster atau apapun itu. Ya, itu yang paling penting. Jadi kenapa kita cukup gunakan E4 ya. Mudah-mudahan sih aman. Sebenarnya aman itu gimana kondisi ikan ya, sama jarak perjalanan. Kalau jarak perjalanan lebih dari 2 jam, ya pasti ikan itu harus dinetralkan dulu ya. Harus di penyesuaian dulu dengan apa air di kolam yang baru ya gitu. Apalagi kolamnya baru diisi air biasa. Nah, itu perlu diwaspadai dan hati-hati. Kemungkinan ikan bisa langsung mati atau tidak kuat dalam penyesuaian yang ada di kolam baru seperti itu. Banyak treatment sebenarnya ya. Karena kebetulan kalau kita itu jaraknya hanya 15 menit dari sini. Kalau nggak salah sekitar 7 kilo atau 10 kilo lah dari sini. Gitu. Jadi ikan masih dalam keadaan fresh. Terus baru kita ambil tadi pagi ya. Jam 7 kita ambil. Tadi perjalanan paling 15 menit nyampe sini sekitar 7 lewat, jam 7 lewat seperti itu. Mungkin itu buat teman-teman semua yang memang sedang memulai budidaya ikan nila, atau kita bisa sharing-sharing treatment apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya, supaya ikan ini bisa tetap sehat, tetap kuat gitu kan, yang pasti cepat besar gitu. Kalau kami sih biasa yang kami lakukan seperti itu ya, tidak terlalu ribet. Yang pasti kita harus tahu kondisi air ini seperti apa. Air ini sudah kita ibarat difermentasi kah atau istilahnya apapun itu ya, yang pasti sudah ada probiotiknya. Dan bisa, kalau lebih baik sih bagusnya diuji coba ya, uji coba beberapa ikan taruh di sini gitu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Mungkin itu buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Ini hanya sekedar sharing, siapa tahu bermanfaat buat kalian semua. Kita jangan lupa komen di bawah apabila ada masukan atau apapun itu. Yang pasti kita sama-sama belajar untuk bisa membantu bidang perikanan di Indonesia. Mudah-mudahan perikanan di Indonesia bisa maju, kita bisa mandiri pangan, dan semua bisa berbudidaya ikan nila. Terima kasih.
Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mudah-mudahan kami bisa terus berbagi informasi, berbagi edukasi terkait pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.